Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi pada Selasa pagi hari tanggal 15 Juli 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang begitu baik. Kalau Tuhan sudah menyertai, memberkati Bapak Ibu, apapun kegiatan Bapak Ibu, Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Nya kepada kita. Cintanya Tuhan tidak pernah berubah. Cintanya Tuhan sama besar dalam kehidupan kita. Tapi kita akui seringkali kita kurang cinta sama Tuhan. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang terus-menerus berdosa kepada Tuhan. Sebentar kita membaca 2 Tahrikh pasal 28 ayat 1-13. Sudah cukup besar kesalahan dan murka bangsa Israel. Minta ampun sama Tuhan. Ini menjadi gambaran buat kita bersama. Supaya kita meminta ampun sama Tuhan. Betapa dosa, kesalahan kita asal kita mau kembali sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Dan bertobat. Tuhan akan ampuni. Untuk itu saya Pastor Yakob Rama, kami akan pujian ini. Kembalilah kepada Allah. Tinggalkan dosa, balik pada Allah. Dia berkuasa mengampuni dosamu. Dia telah mati sengsara ganti kita. Kembalilah pada Allah, haleluya. Kembalilah, haleluya, pada Allah. Dia mengalah dari hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah pada kasih karunia Tuhan. Hingga sekarang tersedia bagimu kasih sayang, selamat yang tak terhingga. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah, haleluya. Zakaria pasal 1 ayat ketiga, demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Yesus, Dia berkuasa mengampuni dosamu. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah pada Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus. Kembalilah kepada Allah, haleluya. Tuhan Yesus, malam hari ini, pagi ini Bapa, pagi ini sucikan kami, pagi ini mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku dalam nama Tuhan Yesus. Kami pagi ini mau baca firman-Mu Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya.
Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat pagi. Hari Selasa pagi ini 15 Juli 2025 kita bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan sehingga kita dapat memasuki 2 minggu pertengahan bulan di bulan Juli. Sudah di bulan ke-7. Berarti sebentar lagi kita memasuki bulan ke-8, Agustus, September, Oktober, November, Desember, selesai 2025. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita akui kita orang berdosa. Tuhan Yesus selalu mengampuni segala dosa kita. Tapi jangan pernah mempermainkan Tuhan. Sering kita akui, seringkali kita berbuat salah kepada Tuhan. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau datang kepada Yesus. Kata firman Tuhan Sakaria pasal 1 ayat 3. Sebab itu katakan kepada mereka, kepada kita semua, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Asal kita mau kembali sama Tuhan, bertobat, pasti Tuhan begitu baik. Karena seperti seorang ayah yang cinta sama anak-anaknya. Seringkali anak berbuat dosa, berbuat salah terhadap orang tua. Tapi begitu minta ampun kepada orang tua. Papa, ampuni, aku akui kesalahanku. Saya yakin orang tua Bapak pasti mengampuni. Asal mau bertobat, kembali kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca 2 Tarikh pasal 28 ayat 1 sampai 13. Dosa Raja Ahaz. Ya, bapaknya Yotam juga banyak salah. Anaknya sama, tidak berkenan sama Tuhan. Mari ini saya mau baca. Ayat yang pertama, Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja. 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seperti kata Daud, bapak ulun. Coba ini. Papanya banyak salah juga. Anaknya salah. Minta ampun sama Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita akui keluarga-keluarga kita penuh dengan dosa kepada Tuhan. Ampun. Mari kita sadar kalau kita berdosa kepada Tuhan, kita sadar minta ampun. Jangan pernah berbuat dosa. Jangan hidup di dalam dosa-dosa. Tapi dosaatnya kita mau bertobat. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka di sini menjadi contoh teladan buat kita. Jangan sampai kita meneladani kesalahan yang besar bagi bangsa Israel ini. Terus ayat yang kedua. Tapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Jangan pernah kita membuat patung-patung loh saudara. Jangan pernah. Ya, jangan sampai membuat hati Tuhan sakit. Bisa murka Tuhan. Ia membakar juga korban Lebak bin Hinom. Dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihaulakan Tuhan dari depan Israel. Coba nih, jahat orang tua kalau sampai anak menjadi korban. Ya, jadi peristiwa-peristiwa ini mengajar kita bersama. Ayo kita kembali sama Tuhan. Lihat di bukti nyata. Bangsa banyak jahat di hadapan Tuhan. Masa anak dikasih sama Tuhan bukan untuk menjadi korban, ya, tapi anak dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan di sini menjadi dibakar seenaknya sendiri, saudara, ya. Dia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi, di bawah setiap pohon yang rimbun. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkan ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Kekalahan besar, saudara. Ya, karena dosa. Hukum tabur tuai. Ya, di sini kita banyak belajar dari firman Tuhan. Jangan pernah kita mau berbuat dosa. Ya, tapi mari mau hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Sebab dalam sehari peka bin Remalia menewaskan Yehuda 120.000 orang. Semua itu orang-orang tangkas oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Meninggalkan Tuhan berarti menuju kepada kehancuran. Gitu aja. Ya, makin jauh dari Tuhan, makin mendekati kehancuran, kegagalan. Dan disihri pahlawan-pahlawan Efraim membunuh Maseah anak raja, Arsikam kepala istana, dan Elkana orang kedua di bawah raja. Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu dan membakar rampasan itu ke Samaria. Ya, jadi jelas hidupnya susah bangsa karena jauh dari Tuhan, hidup yang main dengan dosa,
menuju kepada kehancuran, tidak damai sejahtera. Tapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang paling ke Samaria, pulang ke Samaria, tentara yang pulang ke Samaria, dan berkata kepada mereka, lihatlah, karena kata murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah yang moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini. Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu. Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni Asaria bin Yohanan, Berekiah bin Meslemot, Yeskia bin Salum, dan Amasa bin Hadir menghadapi orang-orang yang pulang dari perang. Ayat 13 terakhir. Dan berkata kepada mereka, jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita, dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel. Amin. Demikian firman Tuhan. Sudah cukup besar dosa kesalahan dibuat oleh manusia. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Kita mau sadar, kita mau kembali sama Tuhan. Kalau di antara Bapak, Ibu, dan kita semua ada dosa dan salah, minta ampun dan bertobat. Sesuai dengan firman Tuhan 1 pasal 1 ayat 9. Jikalau kita mengakui segala dosa kesalahan kita mau kembali bertobat, Tuhan akan ampuni kita. Bahkan Dia, Tuhan, akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mesrakan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Berharap kepada Tuhan, tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Jangan sampai kita hidup di dalam dosa, tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah kita dibawa ke dosa, tapi mari kita menjadi hamba kebenaran. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Biar kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita mau hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kita mau kembali sama Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Dan Tuhan berkati kita semua. Kembalilah, haleluya, adalah Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Haleluya. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, 15 Juli hari Selasa 2025. Sesuai dengan firman Tuhan, mari kita mau kembali sama Tuhan. Cukup besar kesalahan bangsa Israel. Cukup besar kesalahan dosa kita. Ampun sama Tuhan. Kita mau kembali datang kepada Yesus. Biar semua aktivitas sepanjang hari ini kita mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Karena Dia yang memiliki segala-galanya. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita mau berserah total kepada Tuhan. Tuhan beracara. Tuhan akan tolong dan memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.